Oke, sudah dari Mbak Vivi itu org unit sama data elemennya, Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di chat. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Ya, yaitu uh, kita mulai dengan membuat program event dan cara mereviewnya. Nanti ini langsung dengan Mas Rio, nanti mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu program event dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu mengikuti, Mas Rio bisa share screen, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dan kalau sudah nanti kita bisa mencoba bersama-sama. Silahkan Mas Rio, waktunya saya serahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tita dan Mbak Vivi. Ya, jadi selamat pagi Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, jadi kemarin langsung saja ya. Jadi kemarin kita sudah membuat data elemen rumah datanya begitu ya. Kemarin ada data nama sama jumlah vaksin rusak kalau tidak salah vaksinnya rusak seperti itu. Nah, data kemarin juga ada dua, data agregat dan data individu. Kalau untuk prakteknya nanti di lapangan, terutama terkait dengan zoonosis, berkaca kepada kemarin yang rabies dan leptospirosis, itu data yang akan kita gunakan adalah data yang berbasis individu, yang berbasis tracker gitu ya. Kemarin kan sempat direview sedikit di DHS2 itu ada dua jenis data, jadi data agregat dan data individu seperti itu. Nah, untuk data agregat kemarin kita sempat belum membuat dataset begitu. Kemudian untuk yang individu kita membuat program. Nah, untuk hari ini supaya untuk menyingkat waktu juga kita akan fokus kepada membuat program. Jadi data yang berbasis individu. Jadi yang untuk data agregat mungkin bisa kita pelajari nanti di kemudian hari atau di lain waktu. Seperti itu nggih. Itu mungkin untuk pembukaan sedikit. Jadi sekali lagi, DHS2 kemarin mencakup dua jenis data agregat, misal jumlah vaksin, jumlah pasien, itu menggunakan data agregat yang bentuknya jumlah nominal. Sedangkan data individu itu yang seperti nama, diagnosa, jenis kelamin, dan sebagainya, itu menggunakan data individu. Nah, kita akan fokus ke data individu ini. Nah, kita akan membuat program namanya. Nah, di DHS2 itu ada dua jenis program, yaitu adalah tracker program dan event program. Untuk tracker program, itu data individu yang akan kita follow up. Jadi saat datanya masuk, nanti kita akan pantau. Misalnya ada sebuah kasus gitu, mungkin kasus stunting atau apa begitu ya. Dia memasukkan data pertama, kemudian 3 atau 6 bulan lagi kita pantau lagi datanya, nah itu menggunakan tracker. Jadi kita memantau datanya ke depan. Jadi kita akan memasukkan data dalam waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau yang event program itu hanya sekali pengambilan data. Nah, ini yang akan kita gunakan di zoonosis ini juga. Terutama kemarin kasus rabies itu hanya sekali pengambilan data. Data pasien masuk, kemudian data sudah masuk semua. Vaksin, dia digigit oleh jenis hewan seperti apa gitu ya, HPR-nya, kemudian kategori lukanya dan sebagainya gitu. Jadi kita akan fokus di program data individu dan event program. Jadi yang hanya sekali pengambilan data. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke DHIS2-nya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang membuka instance trainingnya, DHIS2 trainingnya, saat membuka data elemen, di situ pasti akan muncul data elemen milik Pak Eko ya, wah ini spesial, milik Pak Eko semua untuk data elemennya. Maaf, sebentar. Nah ini. Oh ini indikator, maaf. Nah ini ya. Jadi saat Bapak Ibu membuka sekarang nanti atau mungkin nanti itu nanti ada data elemen yang milik Pak Eko sudah kami buka, sudah kami tambahkan juga. Jadi ceritanya Bapak Ibu sudah membuat gitu ya. Nah, nanti untuk program yang akan kita buat baik itu dari kita atau dari Bapak Ibu semuanya kita akan menggunakan data elemen yang sama. Di sini sudah kami tentukan data elemen yang akan kita gunakan nanti untuk membuat program adalah nama, jenis kelamin gitu ya, kemudian jenis HPR, jumlah luka, dan SAR, apakah dia sudah diberikan SAR atau belum, seperti itu. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu masih mengingat data elemen itu kan ada berbagai jenis data elemen ya, ada yang di entry dalam bentuk teks, ada yang di entry dalam bentuk angka, begitu ya. Nah, di sini seperti nama itu kemarin di entry dalam bentuk teks begitu ya. Kemudian untuk yang SAR, apakah dia sudah diberikan SAR, itu bentuknya adalah ya atau tidak. Dia sudah diberikan atau belum. Begitu. Nanti saat dijawab itu adalah ya atau tidak, seperti itu. Kemudian jenis kelamin, nanti saat entry data dia
apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian untuk yang jenis HPR, hewan penyebar rabiesnya ini, itu apakah anjing, kera gitu ya, kucing dan sebagainya seperti itu. Kemudian jumlah lukanya, kalau tidak salah untuk jumlah lukanya luka tunggal atau multiple gitu, kalau tidak salah nanti kita cek kembali. Nah, jadi program nanti itu istilahnya adalah formnya. Jika Bapak Ibu mungkin familiar dengan Google Form, dengan Lime Survey dan sebagainya, survei-survei yang bersifat online, itu kan ada sebuah form yang kita isikan ya. Nah, itulah program. Jadi kalau di DS2 itu adalah program. Tempat data-data nanti akan kita entry datanya. Jadi nanti kita klik, kita isikan namanya, kita klik pilih jenis kelaminnya. Nah, itu adalah program yang akan kita buat nanti. Jadi rumah datanya sudah ada, sekarang kita bikin formnya untuk mengentrikan datanya. Seperti itu. Nah, untuk membuat program, kita kalau semisal di halaman awal begitu ya. Nah, sama seperti yang kemarin juga dilakukan oleh Mbak Vivi ya, untuk masuk ke modul-modul, ke fitur-fitur di DS2, klik tombol F di sini. Jadi mau maintenance untuk metadata, bikin tabel dan peta itu kita klik di sini. Kemudian akan muncul kolom search apps, kita tulis saja maintenance. Untuk program ini ada di modul maintenance. Nah, kemudian dia akan ada di menu bar ini ya. Kemarin kan kita sudah belajar atau mengeksplor menu bar ini ya, data elemen, organisasi unit gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengeksplor yang program untuk membuat form datanya. Kita klik. Nah, di sini sama tampilannya, kalau di DS2 itu pasti tampilannya kurang lebih sama. Familiar nanti untuk kita sudah sering buka. Nah, di sini kita pilih yang folder program. Sekali lagi, nanti kita klik program, menu bar program. Kemudian untuk menunya di sini kita klik program. Nah, di sini sebagai contoh sudah ada program. Contohnya program yang rabies, itu GHPR dan LISA. Kemudian leptospirosis, yang kemarin kita sudah buat untuk nanti pengambilan datanya. Nah, sekarang kita ceritanya mau buat baru lagi nih. Nah, kebetulan tadi data elemennya, kalau kita lihat data elemen rabies ya. Nah, kita buat saja. Untuk membuatnya, itu silahkan klik tombol plus di sini. Oh ya, Bapak Ibu, nanti kalau misal saya kecepatan atau apa bisa langsung di stop, atau mungkin dari Mbak Tita atau Mbak Evi, saya di stop dulu aja, langsung di stop. Mungkin kecepatan atau bagaimana gitu, nggih. Terima kasih. Mas Rio, ya Bu Eva. dari penjelasan dulu kan belum langsung praktek Iya, gitu. benar Bu Eva, baru penjelasan dulu. Tapi misalnya nanti mungkin saya kecepatan gitu, bisa langsung di stop, tidak apa-apa. Oh ya, oke. Nah, sama seperti kemarin organization unit atau data element gitu ya, untuk menambahkannya kita lihat di bagian kanan bawah itu ya, ada tombol plus. Nah, kita klik saja. Di sini ada dua pilihan tadi, event atau tracker. Kita pilih yang event karena untuk data yang ada di zoonosis kemungkinan kemarin form yang rabies dan lepto itu pengambilan datanya sekali saja gitu ya, tidak misal 3 bulan sekali atau diikuti ke depannya, tidak yang ke depan gitu. Jadi kita pilih yang event, bukan yang tracker. Kita pilih event. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Yang pertama kita masukkan dulu nama programnya. Terserah Bapak Ibu mau gimana nama programnya. Dibuat simpel saja. Misal di sini saya mau membuat tadi data elemen kebetulan terkait dengan rabies, saya tulis saja registrasi. Mungkin rabies itu saja ya, kasus rabies. Boleh nanti yang GHPR dan LISA dan sebagainya, terserah. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian setelah Maaf, kita Mas Rio. Iya, Mbak Tita. Nanti bisa diberi namanya Bapak Ibu di depan. Jadi mungkin sebagai contoh benar. Mas Rio bisa kasih nama Rio gitu. Oh ya, baik Mbak Tita. Wah, saya kelupaan ya. Terima kasih Mbak Tita sudah diingatkan. Jadi untuk membedakan nanti ya program-program yang dibuat Bapak Ibu untuk kita memudahkan nanti ngecek gimana penugasannya. Sekali lagi dituliskan nama inisialnya ya, nama inisial dan instansinya atau asalnya. Ya mungkin saya Jogja saja ya. Jogja. Nah, registrasi kasus rabies seperti itu. Jadi jangan lupa diberi prefix nama kita gitu ya. Kemarin sudah Bapak Ibu lakukan saat membuat data elemen dan kemarin organisasi unit. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kita copy saja. Kemudian untuk short name-nya karena ada data bintangnya, kita paste saja, kita samakan. Kemudian kita lewati saja yang kira-kira tidak perlu ini. Nah, di sini ada yang perlu kita isikan adalah complete events expires days. Jadi ini kita isikan saja dengan angka 0 dan expires days-nya juga diisikan dengan angka 0. Nah, ini untuk mengantisipasi supaya form ini nanti bisa diisikan selamanya gitu. Maksudnya
tidak ada waktu kadaluarsa untuk mengisikan data. Ini terutama terkait dengan penelitian ya, atau beberapa program itu kan ada yang harus diisi dalam waktu 6 bulan. Setelah diisikan datanya, form itu akan tertutup otomatis gitu ya, tidak bisa diedit atau ditambahkan lagi. Nah, untuk yang ini kan karena kita entry data rutin ya, kalau di Kemenkes itu ya, di beberapa program itu kan kita entry datanya rutin. Jadi formnya itu tidak akan kadaluarsa atau akan bisa selalu dimasukkan datanya. Nanti pada bagian komplit ini kita isikan dengan angka 0. Berarti tidak ada waktu. Kemudian kita teruskan di sini. Ya. Mas Rio, kalau memang angka tersebut penting ya, kenapa nggak dibintangin biar kita nggak lupa gitu. Biasanya kan kalau dibintangin kan kita biasanya ya wajib. Gitu. Karena kalau enggak, biasanya kita akan lewatin tuh. Gitu. Gimana? Yang untuk angka 00 itu gitu. Halo Mas Rio, kok membeku ya? Mas Rio-nya freeze. Iya, Mas Rio-nya membeku. Ya, mungkin gini Bu Esti, jadi barangkali agak sedikit berbeda ya konsepnya ya. Ini konsep form dulu, belum konsep variabel. Jadi konsep form itu maksud Mas Rio tadi bahwa biasanya kalau kita, ini kan juga bisa dipakai untuk survei ya. Survei itu ada batas waktunya. Mungkin umpamanya survei dibuka bulan Januari, ditutup bulan Desember, atau ditutup bulan Maret. Ini konsepnya bahwa form kita tuh akan dipakai sepanjang tahun kan. Makanya tidak ada expired dates. Ini maksudnya begitu yang di sini. Nanti untuk apakah variabelnya itu wajib diisi atau tidak, itu nanti ada lagi. Pada saat kita memasukkan variabel-variabelnya di dalam form ini. Gitu. Jadi kita masih membuat nama formnya nih, belum sampai variabelnya. Apakah seperti itu maksudnya Bu Esti? Iya Pak Gugu. Cuman maksudnya biasanya kalau misalnya kita mesti isi gitu ya, biasanya kita dibantu dengan tanda bintang. Karena biasanya kalau nggak ada tanda bintang, kalau nggak ada tanda bintang biasanya kita lewatin gitu. Ya betul. Ya itu nanti di konsep ininya Bu, di konsep variabelnya. Jadi kan gini, maksudnya ini ada form. Nama formnya rabies. Tapi nanti ada nama form lagi namanya leptospirosis. Ini baru konsep formnya, tapi belum variabelnya. Nanti pada saat kita punya form rabies, itu nanti akan ada variabelnya, nama, alamat, jenis kelamin. Nah nanti masing-masing itu namanya nanti dibuat bintang, alamatnya nanti dibuat bintang, terus kemudian artinya sekarang kalaupun enggak diisi enggak masalah ya Pak ya? Nanti Ibu Hesti kecepatan. Kecepatan. Oke, siap. Lanjut, Pak. Kecepatan. Nanti sedikit lagi akan sampai ke sana. Lanjut, Pak. Jaringannya? Apakah ini kelihatan? Iya, ada dashboard imunisasi. Oh bukan, ini masih punyanya Mas Rio ya. Sudah ada dashboard imunisasi? Punya saya. Iya. Oke, baik. Tadi terakhir sampai membuat program. Lalu kemudian di program ini ada macam-macam. Tempat Bapak Ibu tidak kelihatan ya ini ya, karena ini public access-nya kita set no public access. Jadi ini yang asli yang kita ambil dari yang live. Kemudian tadi kita terakhir membuat namanya event program, membuat satu program. Lalu kita sebut namanya, saya pakai sendiri ya, GIS, terus kemudian pencatatan, umpamanya ya, sini nama formnya ya, pencatatan rabies. Lalu kemudian saya abaikan yang lain, terus expired periodnya kita buat 0, terus kemudian completed event 0, terus kemudian saya langsung saja buat save seperti itu. Maka saya akan punya satu form namanya GIS pencatatan rabies.
Nah, form ini belum jadi karena kita belum memasukkan variabel-variabelnya. Ada apa sih di dalam form ini? Sebagai contoh, umpamanya register GHPR, ini saya tunjukkan. Ini ada data elemennya, namanya ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kategori luka, dan seterusnya. Nah, sedangkan di tempat kita yang baru tadi itu masih kosong. Nah, kemudian saya akan memasukkan data elemen di dalam form ini, data elemen yang Bapak Ibu sudah buat tadi sebelumnya. Kalau tidak salah namanya Eko underscore tadi yang dibuat oleh Pak Eko dan juga ditambahkan oleh tim kami, di mana namanya itu variabelnya itu antara lain ada nama, terus kemudian jenis kelamin, kemudian jenis HP atau jenis luka, terus kemudian jenis HPR sama SAR. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel di dalam form ini, gitu ya. Nah, kita bisa membuatnya bahwa oh nama itu wajib. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dicentang di sini nanti jenis kelaminnya atau mungkin jumlah jenis HPR-nya mungkin diwajibkan, atau namanya atau jenis kelamin diwajibkan. Lalu kemudian SAR-nya itu diwajibkan. Jadi saya bisa klik di sini wajib ya. Baru kemudian saya save. Oh maaf, saya setting yang lain dulu. Lalu kemudian setelah kita assign bahwa di sini wajib, kita buat ininya bentuk formnya kayak mana. Umpamanya saya ingin membentuk formnya itu adalah bikin apa ya, kayak section kayak gitu ya. Tapi kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, saya kira nggak perlu. Biasa ini biarkan saja formnya seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah siapa sih nanti yang akan mengakses. Bapak Ibu ingat ya organization unit ya. Organization unit kalau kita lihat bahwa form ini yang mengisi adalah teman-teman dari puskesmas. Berarti kita harus mengassign bahwa form ini itu akan diisi oleh puskesmas. Nggak ada yang puskesmas. Mungkin puskesmas ada di sini ya, di Jawa Tengah, Kota Surakarta, di sini ada Puskesmas Gilingan, Puskesmas Jayengan, dan seterusnya, bahwa form ini nanti akan diakses oleh teman-teman puskesmas. Jadi kita assign formnya itu ada di puskesmas. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di kabupaten, form itu nggak akan muncul. Di provinsi nggak akan muncul. Di nasional juga tidak akan muncul. Tapi seandainya ya bahwa form ini juga boleh diisi oleh kabupaten, maka kita centang juga kabupatennya supaya form ini bisa terisi di kabupaten. Ya, kira-kira begitu. Untuk saat ini kita memasukkan ke puskesmas. Saya centang di puskesmas. Lalu kemudian saya klik save. Nah, kita sudah ada satu form namanya pencatatan rabies. Bagaimana bentuk form ini tampilannya? Ini kita bisa cek di namanya Capture Apps ya. Di sini ada Capture Apps karena capture itu artinya menangkap ya atau mengisi ya, mengisi data. Jadi kalau saya klik Capture Apps itu nanti akan muncul bahwa ini agak loading karena dia akan mencari datanya dulu. Ada yang YYS pencatatan rabies, lalu kemudian saya pilih tadi puskesmasnya adalah di Surakarta, di Gilingan, lalu kemudian saya mendapatkan program ini. Nah, saya bisa klik programnya, lalu kemudian datanya kosong nih, karena memang belum ada. Saya coba tambahkan datanya, maka dia baru akan muncul. Masih ingat ya Bapak Ibu ya tadi yang saya compulsory kan, yang saya wajibkan adalah jenis kelamin, jumlah luka, jenis HPR, SAR, ini semuanya wajib. Incident dates itu artinya tanggal kejadian penyakit, itu otomatis karena dari sistem. Umpamanya saya ambil bahwa kejadiannya tanggal 10, terus namanya adalah GYS, jenis kelaminnya adalah laki-laki, jumlah lukanya adalah tunggal, jenis HPR-nya adalah anjing, kemudian SAR-nya diberikan, statusnya komplit. Atau ini sudah selesai gitu ya, anggap saja sudah selesai. Lalu kemudian saya
save and exit. Jadi kita nama pada saat tadi kita membuat itu kita baru membuat nama programnya. Setelah nama program ada kita memasukkan variabelnya. Setelah variabel masuk kita tentukan mana yang wajib, variabel yang wajib. Lalu kemudian setelah itu kita masukkan formnya itu di level mana atau di organization unit yang mana. Nah, sehingga nanti pada saat teman-teman dari user dari organization unit itu login, dia nanti akan mendapatkan form ini, diklik formnya, lalu kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Gitu. Ya, saya itu yang bisa mengakses hanya Puskesmas Gilingan saja berarti Pak Gugu? Saya bisa, karena tadi saya sudah merubah bahwa assign formnya itu tidak hanya Puskesmas Gilingan, maka saya bisa saja melihat lagi di Puskesmas Ngoresan. Ini juga ada. Saya ganti lagi. Ya, prinsipnya begini Bu, prinsipnya bahwa form ini tadi diletakkan di mana? Di organization unit yang mana? Kalau kita tidak meletakkan itu di nasional, umpamanya saya tidak meletakkan itu di Jawa Timur ya, ini ada Hesti Jawa Timur ya umpamanya ya, saya pilih Hesti Jawa Timur, nggak ada programnya karena saya tidak letakkan di sana form itu. Atau saya taruh di di Dinas Kesehatannya Kota Surakarta, ini juga nggak ada formnya karena form itu tidak saya letakkan di situ. Saya meletakkannya hanya di level puskesmas. Kira-kira begitu konsepnya. Jadi konsepnya antara organization unit itu tadi kemarin kita sudah pelajari. Kepentingannya apa organization unit? Ini kaitannya dengan salah satunya adalah dengan di mana data itu akan dikumpulkan, ya. Dan di mana data itu akan diagregasikan karena ke atasnya ke kabupaten, ke atasnya lagi nanti ke provinsi, ke atasnya lagi nanti ke nasional. Dan agregasi itu akan sifatnya otomatis ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang hari ini adalah konsep formnya. Nah, konsep formnya ini yang formnya bisa banyak nanti, ada rabies, ada leptospirosis, ada antraks, ada macam-macam ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa membuat ini secara dinamis, secara katakanlah ada saya ada form baru nih, form baru katakanlah avian influenza ya, itu yang lama ya, atau yang lain ya, nanti ada form baru. Saya bisa membuatnya, membuat data elemen dulu, lalu kemudian membuat program, lalu mengassign ini nanti siapa yang akan mengisi, di level mana yang akan mengisi, baru kemudian nanti dicek di capture apps ini, dicek nanti ini ternyata formnya sudah ada. Begitu Bu Eva, atau ada yang lain barangkali? Baik. Jadi Mas Gugu, kalau misalnya kita menginginkan bahwa untuk semua puskesmas itu bisa mengakses, itu kita centang aja beberapa puskesmas itu bisa diakses semua puskesmas begitu ya Pak Gugu ya? Betul Bu. Jadi katakanlah saya punya, nah ini juga penting sekali Bapak Ibu membuat organization unit itu konsisten ya. Contoh yang saya maksud konsisten itu adalah ini di bawahnya Bali, ternyata ada DKI Jakarta. Ini kan nggak konsisten ya. Kalau DKI Jakarta mestinya provinsi ya, selevel sama Bali ya. Terus kemudian Jakarta Timur ini juga mestinya selevel dengan kabupaten ya, selevel dengan Buleleng umpamanya ya. Jadi ini konsistensi penting sekali untuk di organization unit. Kenapa? Pada saat kita mengassign program, itu kita bisa langsung otomatis mengassign ke semua level. Umpamanya ya, saya diakses ini tadi, saya milih, karena tadi maka saya milihnya satu-satu. Tapi kalau ini konsisten bahwa di puskesmas itu levelnya 4, saya tinggal pilih saja di sini semua yang di level 4. Gitu. Jadi select all, select gitu. Nah, sehingga langsung otomatis nih, gitu. Semuanya akan terisi, gitu ya. Nah, kira-kira begitu, Bu. Ini maaf ini kan organization unit yang lama ya. Izin Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, Bapak klik Bali tadi ada DKI Jakarta. Sepertinya saya tidak pernah menambahkan
gini, yang saya tambahkan hanya Bu Leleng saja. Berarti Oh iya, nggak apa-apa Pak. berarti Ini kan ada nih Pak, ada namanya nih Iya. Dr. Hesti. Mungkin Dr. Hesti pada saat itu dia memasukkan unit organization unitnya pada saat dia ngeklik Bali, sehingga yang terisi adalah di bawahnya iya, Bali. iya. Jadi nggak masalah Pak. Ini kita kan latihan Pak. Jadi boleh ya Pak. Cuman saya ingin menunjukkan bahwa penting untuk membuat apa namanya organization unit ini konsisten gitu ya. Contohnya itu ada yang mungkin di Jawa Tengah ini ya, yang saya kira menarik, ini konsisten. Terus kemudian, dan ini nggak ada masalah Pak, nanti kita bisa pindahkan ini. Jadi punyanya Bu Hesti ini zoonosis DKI Jakarta, nanti kita bisa pindahkan ke di bawah nasional karena ini provinsi. Ini bisa kita pindahkan. Ya, begitu mungkin Bapak Ibu. Mas Rio sudah join? Iya, sudah Pak. Mohon maaf Bapak Ibu tadi wifi-nya mati, jadi saya harus beli paket dulu. Ya, ini saya sudah terima kasih Pak Gwaden. Ya. Menunjukkan program ya Mas, sudah sampai menunjukkan capture. Jadi mungkin bisa saatnya mencoba barangkali. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Oke, saya serahkan kembali ke Mas Rio. Ya, terima kasih Pak Gwaden. Saya izin share screen sebentar. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan program ya Bapak Ibu, terima kasih. Untuk berikutnya, nanti kita level entry-nya itu di level puskesmas. Jadi kemarin kami sudah menginstal peta, kan nanti kita akan belajar terkait dengan peta ya, tapi karena keterbatasan waktu, peta yang baru kita install adalah peta di Kota Yogyakarta, di Provinsi DIY, seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu saat membuat program, silakan nanti pilih saja yang nasional, Indonesia tadi, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Guardian, klik Indonesia, begitu, sampai muncul centangnya, ini ya, nasional Indonesia, kemudian levelnya silakan pilih puskesmas, ya, supaya puskesmas, jadi kami kemarin sudah menyusun puskesmas di ini ya, di Provinsi DIY, masing-masing satu, nah nanti Bapak Ibu entry-nya di level ini, jadi walaupun Bapak Ibu kemarin Pak Eko, misal membuat yang di Riau, tidak apa-apa, itu membuat yang di Riau kemarin untuk penugasan dan untuk pelatihan, tapi nanti untuk entry data Bapak Ibu akan mengentry di level puskesmas di Yogyakarta. Nanti kami sudah bentuk timnya seperti itu. Jadi sekali lagi saat menyusun program nanti silahkan klik Nasional Indonesia sampai muncul centang dan berwarna kuning, kemudian pilih levelnya adalah puskesmas, kemudian klik select. Nah sudah, kalau sudah kemudian klik save. Gitu. Nah, kalau sudah selesai berarti program kita sudah jadi, sudah selesai. Sekarang kita entry datanya. Formnya sudah ada, sekarang kita entry datanya. Silahkan di bagian modul lagi, menu F di sini kita klik ya, sampai muncul ini, semua modul di DS2. Kita klik capture. Nah, walaupun di sini sudah ada ya tulisan capture, kalau misal masih tidak muncul, kita klik capture manual, gitu, capture. Nah, nanti akan muncul capture di sini. Kita klik, akan masuk ke halaman capture. Nah, apakah sudah muncul seperti ini Bapak Ibu? Belum Mas Rio, masih loading. Masih loading ya, tidak apa-apa. Capture seperti itu ya bentuknya ya. Iya, tampilannya seperti ini, kurang lebih. Di tempat saya no program available show all Mas, ininya programnya. Sama, saya juga seperti itu Mas Rio, kenapa ya? Oh iya, programs available. Ya, no programs available. No program available. Sebentar. Begini, tadi di sini kan, terus pilih capture. Oke. Oke, tidak apa-apa. Sebentar. Nah, silakan Bapak Ibu di bagian puskesmas ini ya, ada tulisan search ya. Ada tulisan search. Silakan dimasukkan dengan
nama puskesmas berikut. Nah, di sini kami sudah membuat daftar puskesmas ya, yang silakan Bapak Ibu pilih. Nah, di sini ada nama-namanya ya, sudah ada namanya. Bentar saya besarkan. Nah, silakan nama-nama ini silakan cari puskesmas ini. Misalkan ya, Bu Sri. Nah, terpilih di Puskesmas Sewon 1. Silakan ketikkan Puskesmas Sewon 1 di sini. Puskesmas Sewon 1. Nah, di sini sudah ada Puskesmas Sewon 1. Nah, apakah silakan ini untuk programnya mungkin bisa di-share? Tadi di search-nya langsung ketik puskesmas saja ya, Mas ya? Iya, benar sekali Mbak Eva. Di sini Mbak Eva terpilihnya Puskesmas Wonosari ya. Nah, di sini ya, Puskesmas Wonosari. Mungkin saya bagikan dulu di grup WhatsApp ya. Nah. Mas, saya belum ada itu, Mas. Nama saya kok nggak ada, Mas. Oh ya, yang belum ada silakan pilih bebas. Mau pilih yang mana? Pakem aja. Yang ada di sini ya puskesmasnya ya. Silakan pilih puskesmas yang belum masuk. Yang belum masuk tidak apa-apa. Silakan pilih salah satu saja. Bisa Sewon 1, Wonosari, Wates, Melati 1 atau Mergangsan. Silakan pilih salah satu. Daftarnya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Kok beda ya, Mas? Kalau saya ketik puskesmas, keluar sih itunya apa namanya? Nama puskesmasnya Wonosari 1 ya saya misalnya gitu ya. Iya, benar Bu Eva. Mbak Eva, benar. Jadi ketika Wonosari 1 kemudian dipilih ya. Jadi ya misalnya puskesmas Wonosari 1. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Nama puskesmasnya langsung diklik saja. Ya, Mas Rio, kalau misalnya kita cuma tulis Wonosari saja keluar nggak, Mas? Kita coba ya, harusnya juga keluar. Wonosari 1. Nah, juga keluar jadi juga, maksudnya, tapi biar Bapak Ibu mungkin lebih sedikit ngetiknya, tapi mesti milih ya. Oh iya, boleh. Iya, baik. Pastikan namanya seperti ini ya. No programs available loh, Mas, saya. Iya. Oh, sebentar, Iya. Bu. Masih no programs available. Sama di sini Ya, juga. di tempat saya sama juga. No Oh iya, programs benar. available. Saya cek